Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1704 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Tanpa firman-Mu, kami tersesat. Kami butuh firman-Mu untuk membimbing kami, menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan kebenaran. Kami buka hati kami, siap diisi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14. Di bawah perikop, Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir. Masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka, dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot, di depan Baal Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Firaun kembali mengeraskan hatinya dan memerintahkan pasukan berkudanya untuk mengejar orang Israel yang sedang berkemah di tepi laut di dekat Pi Hahirot. Melihat pasukan berkuda mengejar bangsa Israel, lihat respon bangsa Israel. Mereka sangat-sangat ketakutan. Mereka datang kepada Tuhan berseru-seru karena ketakutan, saudara. Biasa. Orang kalau sudah ketakutan, saudara, orang kalau sudah ada dalam masalah baru cari Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan ketika ada masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan karena mereka ketakutan. Mereka melihat pasukan berkuda Mesir sedang datang mengejar mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang membuat bangsa Israel pada saat itu bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan apa kata mereka di ayat 11 dan ayat 12. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara lihat, bangsa Israel itu bersungut-sungut. Sungut-sungut itu apa sih? Marah-marah, saudara. Mereka marah-marah kepada Musa dan Harun yang adalah nabi Tuhan. Israel memiliki alasan untuk takut karena mereka dikejar oleh tentara berkuda Firaun. Dalam pikiran mereka, Firaun pasti akan membalas dendam kepada mereka. Yang ada dalam pikiran orang Israel, kalau mereka kembali ke Mesir, pasti mereka akan disiksa dan diberikan pekerjaan yang semakin berat. Dan dalam pikiran mereka, mereka akan mati dibunuh oleh pasukan berkuda Firaun. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya ketakutan mereka menggoyangkan iman mereka. Sehingga Israel mengeluh dan mengeluh kepada Tuhan. Ya, Israel bersungut-sungut. Perhatikan ayat 4. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini. Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya apa? Apa tujuan Tuhan? Dengar baik. Supaya Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan di balik kekerasan hati Firaun. Amin. Haleluya. Dengar baik. Kalau saat ini, saudara mengalami banyak tantangan, tekanan dari orang-orang di sekitar saudara, dengar ini baik-baik. Semakin keras mereka memperlakukan saudara, semakin luar biasa Tuhan akan nyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita fokus pada ayat kunci dalam firman Tuhan ini. Di ayat 13 dan ayat 14. Dengar baik. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan peran Musa di sana. Peran Musa sebagai nabi Tuhan, sebagai gembala orang-orang Israel pada saat itu.
perhatikan apa kata-kata dari Musa ini. Musa berkata kepada bangsa Israel, jangan takut. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betul orang-orang Israel melihat ke belakang, mereka melihat ada 600 tentara berkuda sedang mengejar mereka di bawah pimpinan Firaun langsung. Bukan hanya pasukan berkuda, rakyat Mesir juga datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah beberkan bagaimana ada rasa takut di dalam diri orang-orang Israel pada saat itu. Takut Firaun akan balas dendam. Takut nanti kalau mereka ditangkap dan kembali ke Mesir, pekerjaan mereka akan semakin berat, mereka akan ditindas. Dan kemungkinan ketakutan yang ketiga yang ada di dalam diri orang Israel pada saat itu, mereka takut dibunuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kita dapat melihat peran seorang pemimpin yang memberikan motivasi iman kepada mereka. Orang-orang Israel yang ada dalam ketakutan. Dengan perkataan yang luar biasa. Jangan takut. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut kepada musuh yang menyerang saudara. Yang datang membenci saudara, memfitnah saudara, yang hendak merencanakan satu kejahatan kepada saudara. Dengar baik firman Tuhan ini. Jangan takut. Amin. Jangan takut pada apa yang saat ini saudara lihat. Ancaman yang mungkin sangat nyata mengintimidasi saudara. Firman Tuhan ini berkata jangan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kenapa Israel tidak perlu takut? Karena Tuhan akan berperang untuk Israel. Dan Israel akan diam saja, menonton saja. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara memiliki satu pergumulan, persoalan, bahkan mungkin saudara saat ini sedang diintimidasi, dengar baik, jangan takut. Saudara diam saja. Lihat Tuhan yang berperang ganti saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, lalu ada orang-orang yang membenci saudara, banyak orang tiba-tiba nggak suka sama saudara dan merencanakan hal-hal yang tidak baik kepada saudara. Mereka mengintimidasi, mereka menyerobot, merampas hak saudara. Dengar baik, diam saja, jangan takut. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan kerjakan dalam setiap kehidupan orang percaya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak, seberapa besar pun musuh saudara, jangan takut. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan yang akan berperang ganti saudara. Dan saudara cukup diam saja. Haleluya. Yang kedua saudara, berdirilah tetap. Artinya apa saudara? Jangan mundur. Amin. Tetap setia. Tetap setia ikut Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat tentara Mesir mengejar orang-orang Israel. Orang-orang Israel mulai goyah iman mereka. Ya kalau begitu kami lebih baik mati di Mesir daripada harus mati di padang gurun ini. Lebih baik kami diperbudak daripada kami nanti dibunuh di padang gurun ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya orang Israel mulai tawar hati. Mereka sudah mulai goyah imannya. Dan Musa di sana berkata, berdirilah tetap. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya berdiri tetap itu jangan goyah. Tetaplah setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang goyah dengan persoalan pergumulan saudara, dan akhirnya saudara mulai berpikir, ya sudahlah, lebih baik saya mualaf aja. Ya sudahlah, saya lebih baik bekerja
daripada saya dipecat. Saudara sudah mulai goyah karena persoalan pergumulan yang saat ini saudara sedang alami. Saudara, saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan ini. Berdirilah tetap dalam pendirianmu, di dalam iman percayamu kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan goyah imanmu hanya karena ada tekanan-tekanan dalam internal ataupun eksternal dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau jelaskan bahwa apapun yang saudara miliki di dunia ini, mungkin saudara memiliki dunia ini dengan harta benda yang luar biasa. Tapi kalau saudara kehilangan nyawa saudara, apalah artinya semuanya itu? Apalagi kalau saudara mati tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara tidak akan hidup dalam kekekalan bersama dengan Bapa kita di surga, bersama dengan orang-orang percaya. Buat apa saudara punya segalanya tapi mati masuk neraka? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara orang yang sederhana, tapi saudara tetap berdiri, tetap setia di dalam iman panggilan saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Walaupun saudara tersiksa sama seperti Lazarus yang miskin, pengemis itu. Tapi mati saudara, mati dalam Tuhan. Selamat, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mundur. Jangan goyah imanmu hanya karena saudara ditawari, oh nanti kamu kalau menikah dengan si A, nanti kamu dapat harta benda begini-begini, oh nanti kamu dapat naik jabatan dan lain sebagainya. Karena tawaran dunia itu, akhirnya iman saudara mulai goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik, tetaplah setia. Amin. Tetaplah setia, berdiri tetap di dalam panggilan Kristus kepada saudara dan saya. Tetap bertahan di dalam iman percaya saudara. Walaupun saudara harus menderita, harus mengalami kejadian-kejadian yang tidak ada keadilannya. Saudara tetaplah setia, sebab Tuhan tidak buta. Tuhan melihat semua apa yang saudara sedang alami saat ini. Dan kalau saudara tetap setia di dalam iman percaya kepada Tuhan, pada akhir saudara akan melihat upah yang Tuhan berikan kepada saudara. Pemulihan, berkat-berkat yang luar biasa. Karena kesetiaan saudara, Tuhan akan berikan kepada saudara. Amin, haleluya. Tetaplah setia, berdirilah tetap di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga saudara, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa mau katakan kepada bangsa Israel yang saat itu sudah mulai goyah imannya karena melihat 600 tentara berkuda Firaun sedang mengejar mereka. Dan dengan rakyat Mesir yang hendak menangkap mereka untuk membawa Israel kembali ke Mesir menjadi budak. Musa mengatakan, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Musa dan Harun mau menyatakan kepada bangsa Israel supaya mereka lihat kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, fokus ke depan, jangan ke belakang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Israel itu menjadi khawatir, menjadi takut, saudara, karena mereka melihat ke belakang. Saudara, itulah rancangan iblis. Iblis selalu melihatkan semua apa yang ada di belakang. Oh, kamu kan orang berdosa. Kamu dulu itu melakukan ini dan itu. Oh, sudah tidak dapat diampuni. Saudara, iblis memang pintar mengingatkan apa yang ada di belakang kita. Karena apa? Karena iblis tidak punya masa depan. Tuhan punya masa depan buat saudara. Mungkin saudara sudah pernah bunuh orang. Mungkin saudara sudah melakukan dosa persinahan. Dan saudara merasa, aduh,
Saya ini sudah menjadi sampah. Saudara dengar baik, Tuhan masih punya rencana indah buat saudara. Kalau saudara bertobat hidup di dalam Tuhan Yesus, Tuhan punya rencana yang indah buat saudara. Tuhan mengasihi saudara orang-orang berdosa. Amin. Karena itulah Tuhan mati. Di atas kayu salib itu, mati untuk orang-orang yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, fokus kepada Tuhan. Pandang kepada Kristus Yesus Tuhan yang punya rencana indah buat saudara dan saya. Haleluya. Jangan melihat ke belakang, saudara. Tetapi lihat kepada Kristus. Lihat kepada Tuhan. Pandang ke depan. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, dari firman Tuhan ini. Jangan takut. Jangan takut kepada apapun yang mengejar saudara. Apapun yang ada di depan saudara, musuh-musuh mungkin besar, banyak saudara. Firman Tuhan ini katakan jangan takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan yang akan berperang ganti saudara dan saya. Amin. Kita hanya nonton saja, kita hanya diam saja. Makanya jangan takut pada apapun. Yang kedua, berdirilah tetaplah setia. Jangan mundur. Jangan goyah imanmu. Tetaplah setia kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga kita belajar. Fokus ke depan. Pandang kepada Kristus. Karena pertolongan kita datang daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerja mereka diberkati. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan mencurahkan berkat kepada semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.